Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya mau, sesuai judulnya, ganti rem di Polytron Fox R. Sebenarnya di Polytron Fox R ini saya nggak ada masalah sama pengeremannya. Mau standar, nggak usah diganti apa-apa. Ini sudah sekitar 1,5 tahun ya, 5.000 km kemudian, ya tergolong jarang dipakai. Tapi bagi saya pengeremannya ini sudah cukup. Karena sebenarnya setelah di remap, Polytron Fox R itu punya yang namanya regenerative braking. Jadi selain di remap pun kalau kita pencet tombol remnya, itu kan kelihatan tombol remnya nyala. Nah, waktu tombol remnya nyala itu sebenarnya motor udah nggak ngasih tenaga lagi ke roda. Jadi sebenarnya remnya itu benar-benar menghentikan khusus dari laju menjadi berhenti. Nah, masalahnya di Polytron Fox R ini ternyata ada kendala. Jadi pertama kendalanya itu ada di kaca intip master rem ya. Pertama saya punya itu dari mulai sekitar 6 bulanan, umur 6 bulan itu kaca intip master remnya itu sudah mulai retak-retak halus. Itu yang master rem depan, yang master rem kanan. Nah, baru-baru ini master rem yang kiri itu kaca intipnya juga ternyata udah mulai retak halus. Maka dari itu saya inisiatif buat, wah ini kalau nanti buat dipakai lama dan jarak jauh, kalau kaca intipnya nggak beres, bisa jadi nanti ada vakum leak yang keluar atau bocor. Dan bener aja, jadi sebenarnya rem depan saya itu karena kaca intipnya sudah retak ya, itu posisi saat kita tekan handle remnya itu jadi lebih dalam daripada semestinya. Nah, coba dilihat seperti ini. Nah, ini sebagai perbandingan saya coba untuk melakukan pengereman di master rem yang belakang, sebelah kiri. Itu kondisi dia belum direm itu ya, ini 26-27 cm. Nah, waktu kita rem menjadi ini direm jadi 21-22 cm. Oke, ini perbandingan untuk master rem yang lebih normal, yang sisi belakang. Sementara kalau yang sisi kanan, sisi depan, ini sama di 26-27 cm. Nah, waktu kita lakukan pengereman, ini lebih dalam daripada yang sisi sana. Jadi ini butuh sampai tuh ya, sampai 19 ini jaraknya sampai 19 cm, 20 cm. Sementara tadi yang sebelah sana 21-22 cm. Jadi lebih, ini waktu tekannya dalam banget. Tekan dalam baru dia nanti mau untuk ngerem. Kemudian selang rem ini, selang rem depan ini yang masuk ke daerah leher. Nah, kelihatan ini dia udah mulai ngegerus plastiknya. Ini yang segini ini kegerus nih sebenarnya. Semestinya dia mulus, semestinya dia lurus begini ya. Tapi ini kegerus di sini. Saya nggak tahu ini udah sejak kapan, tapi baru sadar. Nah, ini di baliknya sini. Jadi waktu kegerus, jadi waktu kita belok-belokan stang atau kena guncangan di jalan, nah ini selang remnya kena sama bagian dari plastik ini, sehingga selang remnya lama-lama terkikis. Nanti lama-lama bisa bocor. Kalau udah bocor nggak bisa ngerem. Makanya ini mau nggak mau selang remnya harus ikut diganti. Sebenarnya sih nggak bocor, sekarang belum bocor, cuma ya kita ganti. Nah, maka dari itu saya udah siapin komponen yang akan diganti hari ini. Nggak mahal-mahal, saya pakai merek Ride It aja. Jadi Ride It ini salah satu master rem. Bentuknya cukup sporty menurut saya. Terus kaca intipnya sudah dari bahan yang bening dan clear, jadinya jelas kalau cairan minyak remnya itu masih ada atau enggak. Dan yang paling penting harganya nggak terlalu mahal dan kualitasnya terjamin. Daripada beli yang KW-KW atau beli yang racing, ya itu mahal ya, bisa sampai 500 ribuan baru sebelah doang master remnya. Ini sekitar 300 ribu aja sudah dapat master rem kanan dan kiri. Jadinya komponennya kali ini saya udah siapin. Ada master rem,
Ada kampas rem, ada selang rem juga. Kalau sampai ternyata nggak ada masalah-masalah semua kayak begini, sebenarnya nggak perlu ganti master rem, nggak perlu ganti komponen pengereman sama sekali. Cuma sayangnya, karena saya mau pakai motornya aman di jalan, mau nggak mau, harus kita ganti. Nah, ini master rem yang akan saya gunakan nanti. Jadi ini ada master rem sebelah kanan, sisi depan, dan juga master rem sebelah kiri. Nah, ini enaknya jadinya kembar ya, kanan kiri, bentuknya nggak beda-beda. Kalau kita cari yang merek racing tuh, nyari yang kirinya susah, yang belakang susah. Kalaupun ada, harganya biasanya yang kiri jadi lebih mahal daripada yang sisi kanan. Jadinya ini saya rasa kualitasnya sudah cukup bagus. Ini juga bening dari plastik keras ya. Terus kelihatan di sini ini 14 ml, 14 mm untuk silindernya. Terus ini saya nggak tahu ini bakal pas atau nggak, semestinya sih pas ya, karena stang saya kan stang universal. Terus saya juga masih belum tahu apakah nanti ini switch remnya bisa kompatibel plug and play sama si Fox R atau enggak. Ya kurang lebih seperti ini, kanan dan kiri simetris sama, termasuk dudukan spionnya juga sama semestinya. Nanti tinggal kita coba untuk pasangkan sama-sama 14 mm. Selang rem. Jadi yang saya ganti hanya yang akan depan aja, karena yang depan yang ada resiko bocornya. Saya pakai yang paling terpercaya aja dari merek TDR. Warnanya yang seperti ini, ada yang hitam, ada yang warna-warni, tapi saya suka yang warnanya seperti ini aja. Ya, lalu yang terakhir adalah kampas rem. Jadi kampas rem saya juga akan ganti. Sebenarnya yang habis yang belakang, cuma nanti yang dari depan masih tebal, saya akan pindahkan ke belakang. Jadi yang depan nanti pakai yang ini. Nah, ini saya pakai dari Bendix ya. Ini saya cari Fox R itu kompatibelnya nggak ada yang pasti kalau untuk Bendix. Kenapa saya beli yang Bendix? Karena warnanya biru, jadinya cocok sama Fox R. Kebetulan lampu saya ada warna biru-birunya, dan ini kan ceritanya Fox R ini kan motor listrik kita go blue ya, bukan go green, go blue. Nah, dari itu saya pilih pakai si Bendix ini karena warnanya biru. Nah, ini kalau diperhatiin ini saya belinya yang sudah custom, jadi ini sebenarnya ada kupingnya begini ya. Ada kupingnya begini, ada kupingnya begini mungkin. Ini sudah di custom. Jadinya sudah digerinda, sudah dipotong, terus langsung dicat biar nggak karat ya. Nah, jadi ini sudah langsung plug and play sama si Fox R semestinya. Tapi lucunya, ini itu panjang kampas remnya kanan kiri beda. Ini kalau kita samain, kalau kita dempetin begini tuh, lebih panjang salah satu daripada yang sebelahnya. Nggak tahu kenapa. Apakah salah kirim atau ya gimana, nanti kita pasang aja deh, karena sebenarnya cuma beda sedikit, mungkin nggak terlalu ngaruh. Yang penting kampas rem Bendix warna biru. Terakhir, kelupaan dikit, minyak rem. Jadi minyak rem yang saya pakai di sini original Toyota ya. Saya pakainya dot 3 bukan dot 4. Kenapa? Karena menurut saya pengereman di motor tuh nggak perlu terlalu heavy banget seperti gunaan racing, kecuali buat racing ya. Saya pakai dot 3 daripada dot 4. Pertama alasannya itu, dan dot 3 itu sebenarnya umurnya lebih awet dibandingin sama dot 4. Jadi dot 4 itu lebih cepat nyedot air ya. Saya nggak terlalu senang maintenance rem karena berantakan, belepotan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya pakai dot 3. Tapi terserah nanti kalau dari kalian ada mau melakukan servis minyak rem, mau pakai dot 3 atau dot 4, tapi saya preferensi pribadi saya lebih pakai dot 3 karena lebih awet daripada dot 4. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja menguras minyak rem. Dihabiskan. Kebetulan saya punya alat seperti ini ya. Ini buat nguras minyak rem, bisa dari atas, bisa dari bawah. Jadi ini disedot nanti, jadi langsung semuanya masuk ke sini. Ini belinya udah lumayan lama, harganya juga nggak terlalu mahal, jadinya ini sangat berguna buat kuras-kuras minyak rem, buat mobil, buat motor bisa. Sebelum mulai bekerja di sekitar rem, kita kasih lap dulu biar kalau cairannya netes-netes.
nggak kena stang. Meleot, jadi udah nggak bisa kempes. Kita akan habiskan yang dari sisi bawah ya. Oke. Yuk, langsung keluar semua. Sedot semua. Oke, rasanya habis. Ini dapatnya segini nih. Satu master rem. 20-an mililiter. Ini dengan kunci 12. Saya akan ganti selang remnya. Bautnya dipakai lagi ya, karena yang dari TDR nggak include. Kondisi bautnya sudah lepas baut selang, kita sekarang mau ganti kampas rem. Crack pin dibongkar dengan nomor 5. Dua. Ini kawatnya ya. Kalipernya masih oke. Cuma harus dibersihkan sedikit nanti. Yang saya beli Bendix. Yang Bendix lebih kecil sedikit. Selanjutnya buat routing kabel sama ngelepas master rem, kita lepas dulu batok depannya, windshield depan ini. Mau nggak mau nyompotin ini ya, biar kelihatan jalur ini. Wah, repot ya. Bener, ternyata harus bongkar batok depan dulu. Udah gitu baru bisa ditarik. Nah, ini soalnya ada kabel tis di sini yang ngunci si selang rem. Oke, kita buka-buka dulu. Gini amat ya ganti selang rem. Tebal banget kabel tisnya. Tuh. Tapi akhirnya sudah berhasil. Ini ada selangnya ya ternyata. Sekarang lepasin ini ya. Oke. Pakai nomor 8. Akhirnya copot. Nah, kabel remnya kita lepas juga. Semoga plug and play ya. Semoga kompatibel sama si master rem yang baru. Sebelumnya tes dulu ini langsung masuk nggak. Wih, cocok, plug and play. Asik. Jadi tinggal skrup ulang lagi aja. Ini ya, jadi master remnya langsung masuk ke saklar rem
Jadi kalau ditekan, nah tuh gitu. Pas. Tuh, jadi nggak usah repot-repot ganti kabel ini. Nah, sekarang dia pas nggak nih sama stang? Oh, pas. Pas. Ini ya udah saya mock up. Jadinya kalau udah kepasang bentuknya kayak gini. Pas banget. Jadi lebih keren bandingin aslinya. Ini jadi lebih pendek sedikit jadinya daripada handle ori Fox R. Karena ininya tebel banget ya. Jadi ini kesannya pendek. Ya, lalu ini ada selangnya. Selangnya kita bisa pindahin nggak ya? Saya coba tarik selangnya ini deh. Nah, terus yang saya cerita tadi, kalau ternyata di Fox R itu suka sobek. Ini ya. Ini saya baru 5.000 km aja kayak gini loh. Tuh. Bocel gitu. Ini kalau terus-terusan tuh ini juga kegerus. Kelihatannya kegerus di sini. Terus ini juga nyampe bocel. Ini dikit lagi pasti bolong nih. Di sini juga ada tadi. Ya, makanya kenapa ini harus diperhatikan semua pengguna Fox R. Hati-hati. Maka dari itu saya ganti selang rem. Lalu hal yang lain yang perlu diperhatikan tadi gear lever ya, handle lever ini. Jadi ini yang bawaannya Ride It. Saya rasa semua merek yang sporty itu bakal kasih cuma segini ya, sekitar nggak full ya. Sementara kalau handle aslinya bawaannya si Fox R itu dia jadi lebih panjang sedikit nih kalau kita bandingin tuh. Jadi ada perbedaan panjang ya, sekitar berapa senti nih, 1-2 senti. Ya jadi ini balik ke selera ya. Mau pakai yang bawaan atau mau pakai yang sudah dikasih sama si Ride It, atau mau ganti yang lebih panjang lagi mungkin ya, karena kalau handle rem itu semakin panjang dia ngeremnya semakin enteng jadinya kan, karena dorongnya nggak perlu se-effort. Jadi waktu kita ngerem segini sama kita ngerem segini pasti lebih gampang kita kalau tarik tuasnya dari sini gitu. Selebihnya ini udah saya pasang tadi ya. Ini udah saya routing juga jalurnya masuk ke bawah sana. Ini ada selang. Jadi selangnya itu cukup guna ya menurut saya, selang bawaannya. Selangnya jadi kalau masuk ke dalam sini ini kan kegesek-gesek sama banyak kabel yang lain-lainnya. Jadinya buat umur yang lebih panjang lebih baik selangnya ini diambil terus dipasang lagi taruh di dalam sini. Kan kalau untuk soal visual penampilan kan dari atas kan nggak kelihatan. Nah terus nah ini nih. Ini udah masuk sampai bawah. Nah, ini nih. Ini pastiin dijepit satu di sini ya. Ini kan nanti masuk ke kaliper. Nah, biasanya motor itu mestinya punya 2 jepitan. Nah, tapi nggak ngerti kenapa si Fox R ini cuma punya 1. Jadi dalam hal ini tuh lihat tuh. Ini selangnya tadi jadi udah nyampe sini. Nanti mau saya kabel tis aja di sini. Jadinya biar selangnya tetap jagain biar nggak baret di suatu hari nanti. Nah sebagai contohnya kalau di motor yang lain pasti ada deh, ada 2. Makanya kenapa TDR ngasih karetnya ini ada 2. Sekarang mau bersihkan kaliper, atau istilahnya apa sih, kepala babi ya. Nah bentuknya seperti ini. Nah ini jadi kelihatan kalau yang di dalamnya tuh kotor. Ini juga udah mulai gosong. Jadi ini yang mau dibersihkan dulu biar nanti jalannya lebih ngalir. Ini untuk keluarkan yang di sini dipakein lap dulu. Terus dijepit pakai tang jepit. Harus hati-hati ya dan perlahan-lahan. Karena ada seal karetnya. Jangan sampai sobek ataupun jangan sampai lecet ini. Pastiin lapnya tebel. Ya langkah ini opsional ya, jadi nggak mesti tuh
kotor. Semestinya bersih semua. Ini opsional, tapi saya mau sekalian bersih semuanya mumpung lagi dibongkar, jadi nggak kerja-kerja lagi nanti. Ini semestinya ini minyak rem kalau oksidasi jadi seperti ini ya. Nah, ini mau saya bersihkan dulu, itu sampai dalamnya juga ikutan gosong. Ya, ada dalamnya gosong. Sayang sekali nggak ada brake cleaner. Jadi saya pakai solusi yang ada aja. Pakai multipurpose cleaner. Nanti di flush semua brake fluidnya. Saya semprot multipurpose cleaner. Seperti ini ya. Nih, semoga kotorannya hilang. Tuh langsung bersih mengkilap lagi. Masuk hitam-hitamnya ini juga hilang semua. Oh, bisa pakai multipurpose cleaner, tapi sebenarnya pakai brake cleaner lebih ampuh lagi. Bisa jadi juga ini salah satu sebab kenapa rem Fox R yang depan saya ini spongy ya, karena kotor. Nggak tahu juga deh. Pokoknya semoga abis ini ngeremnya lebih pakem. Kemarin tuh ngerem bener-bener Senin Kamis, makanya kenapa kampas rem belakang saya yang lebih cepat habis daripada yang depan. Oke, semestinya sudah bersih. Sudah mengkilap. Pastikan seal karetnya ini masih bagus ya, nggak retak, nggak pecah, nggak oblak. Oke, kalau sudah saya mau bongkar sekarang guide pinnya ini. Jadi guide pinnya ini yang akan mendorong si kaliper ya. Nah ini kan udah lumayan kotor. Ini masih bersih. Ini bagus, jadi guide-nya bagus. Paling cuma butuh di grease ulang aja. Ini karetnya juga pastikan kalau dua karet ini masih bagus, yang atas dan yang bawah. Grease saya pakai lithium, sintetik lithium. Mereknya bisa apa aja. Ini memang agak belepotan ya. Cara pakainya mudah saja, tidak usah terlalu banyak. Pakai jari. Seperti ini. Sama seperti CVT dikasih grease ya. Ini master rem yang kita kasih grease. Sorry, kaliper maksudnya. Karena ini yang dorong kaliper keluar masuk waktu minyak remnya kita tekan. Oke, rasanya cukup, bisa dimasukin lagi. Ya, pastikan bisa bermain dengan baik ya, dengan lancar. Dihapus dulu lebihannya, kalau nggak belepotan. Lalu untuk masukkan ini dilumasi dulu ya sedikit pakai minyak rem, di seal dan di seal karetnya ini gitu. Lalu dimasukkan. Oke. Oke. Semua kaitnya sudah masuk. Guiding pin ini juga perlu di grease. Karena kan kampas remnya geraknya lewat si guiding pin.
lalu nipple buat bleeding. Oke, servis kaliper sudah selesai. Sekarang lanjut ke pemasangan selang rem dan ke disk. Tinggal kita kencangkan aja. Wih, cakep ya. Oh, gitu. Bawahnya juga bisa ikut copot. Ini ya base-nya ya. Bawahnya seperti ini, rated. Oh, yang atas belum dikencengin tadi kayaknya. Baut master rem ya. Mulai dipump. Ini jadi PR ya, karena ini jepit ke master rem. Jadi nanti harus cari tempat lagi buat pasang phone holder. Sekarang dikuras dulu, master remnya masih full. Pasang lagi lap di bawah biar nggak ciprat kemana-mana. Jatuhin aja ya bang. Tangannya lagi berminyak rem. Mantap. Oke, sudah terpasang. Ini baut yang lama dilepas dulu. Agak seal. Sementara jangan dipencet dulu. Kita ganti kampas rem yang di rem belakang. Nah, untuk yang belakang kita hanya akan bleeding minyak rem dan juga ganti kampasnya. Jadi sekarang harus dilepaskan dulu bracket kalipernya ya. Jadi harus lepaskan shroud dulu. Ini ya kampas remnya, nggak terlalu tipis tapi tetap tipis. Ini karena disc brake belakangnya tuh nggak rata, jadinya dia suka bunyi sik 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 gitu ya. Oh, yang ini kepala babinya karatan sedikit. Ini kondisi kampasnya nggak terlalu tebal ya, coba bandingkan sama yang depan tadi. Ini yang belakang, ini yang copotan dari depan. Saya akan ambil yang paling tebal. Yang depan tadi makan sebelah, yang belakang juga makan sebelah. Jadi ini dari dua ini yang lebih tebal.
Ini yang lebih tebal. Kita bisa gabungin jadi satu kayak gini. Oke. Lucu ya, channel atau paritnya ini nggak sama ya. Polanya kebalik. Dia bikin gini, tapi kalau gini nggak simetris. Ini kaitnya. Jepit di sini, lalu naik di sini. Ini saya kabel tis ya sama leher, terus sisanya naik ke atas. Naik ke atas langsung muncul di sini. Sudah saya rapikan juga, sebelah sana juga. Tuh hasil terpasangnya. Ini lagi bleeding. Tadi soalnya masih ada anginnya, jadi dibiarin dulu. Sorry, break dulu sebentar buat videonya karena ternyata habis sekitar semingguan begitu ya saya coba buat bleeding atau buat masukin minyak rem ke rem yang bagian belakang. Entah kenapa tetap selalu ada anginnya. Jadi gimana pun juga saya udah coba buat bongkar pasang master rem yang asli, yang lama. Terus sampai saya udah coba ganti minyak remnya jadi yang warna merah, dari yang warna bening, dari TMO jadi warna merah. Jadinya saya coba putusin buat ganti kampas remnya karena habis baca-baca di komunitas ternyata memang mungkin bisa jadi ada alasannya kenapa kampas rem saya yang depan yang tadi yang kempos itu saya pindahin ke belakang. Mungkin gara-gara itu yang belakang sekarang jadi ikutan ngempos gitu. Maka dari itu saya beli kampas rem lagi buat yang belakang. Jadi saya putusin lagi buat beli kampas rem Bendix yang baru. Bedanya ini bener-bener buat Supra ya. Nih kelihatan Supra. Kalau yang kemarin kan sudah dipotong buat Fox R spesifik. Nah cuma yang dari awal saya curiga itu kenapa ini panjangnya beda sebelah. Nih kalau kelihatan yang sebelah kiri itu lebih pendek daripada yang sebelah satunya lagi. Kalau kita pakai obeng ya, tuh ada jeda di atas sama di bawahnya. Makanya kenapa jadi nggak srek buat pakai yang ini. Karena kemarin kan terbukti habis ganti ini, yang depan jadi lebih pakem. Sekarang ini saya mau pindahin belakang, nanti yang depan pakai yang ini. Nah kalau yang ini kan bedanya ada kupingnya ya, ada kayak semacam cantolannya di situ. Sementara kalau yang sudah dipotong ini kan nggak ada. Maka dari itu dia udah dipotong. Nah, cuma saya curiga nih ada quality issue nih sama yang ini yang udah dipotong karena itu ya tingginya beda sebelah tadi. Nah, bautnya sudah beli juga. Ini satu untuk depan, satu untuk belakang, satu set pembelian dapat 2 piece. Nah, jadi nanti akan masuk di sini. Ini kita gantikan di kalipernya. Jadi nanti cantolannya kurang lebih begini ya tuh. Jadi nanti dia akan bisa ikut gerak di sini. Kita harus gantikan baut yang ini. Ya. Keras emang ya. Kita pasangin ini. Nah ini jadi sebenarnya cuma butuh ganti mur ini aja. Kita pasang jadi seperti ini ya, cuma butuh ganti murnya ini aja. Karena ada kawatnya, karena ada apa sih batang ininya jagain. Jadi kalau mau kita potong di sini dan juga potong di sini ya sedikit daripada diskon kampas remnya. Soalnya kalau nggak gitu kampas remnya diskon nih, jadi lebih pendek nih. Jadi lebih pendek. Kalau pakai yang ini kan kawatnya ini masuk tuh. Nah tapi kan kampas remnya jadi diskon segini.
udah. Gitu ya, cakep ya. Oke, sudah bisa kembali ke tempatnya. Ini kayak semacam guide ya, jadi biar mereka saling ngisi begini. Ini jadi yang ada kupingnya ini yang sisi dalam ya. Masukinnya gampang. Nah, ini hasil terpasangnya. Jadi kelihatan ada kupingnya di sini, ini ketutupan sama baut atau mur yang tadi udah dipasang ya. Jadinya dia udah lebih pakem sekarang. Ada biru-birunya ala Bendix. Biru ala Bendix. Biar senada sama. Oke, sekarang gantian ampas rem belakang yang bakal kita ganti. Tadi masih ada kupingnya. Kalau pakai yang ini cocok nih langsung tuh. Oh, beda ya. Jadi ini dipapasnya kebanyakan. Tuh. Ini dipapasnya kebanyakan. Kalau yang jadi masih ada celah padahal di bawahnya juga ada celah. Yang kampas satunya lagi. Jadi ini sellernya papasnya kebanyakan buat yang ini. Loh, makanya kenapa yang ini jadi lebih pendek. Yang kanan lebih pendek daripada yang satunya. Jadi biru juga. Sekarang butuh dibuka dulu. Ini. Ini hasil terpasangnya, jadi ada biru-biru. Hal kedua yang mau saya sampaikan, ini potongan kampas rem original dari si Fox R. Ini kelihatan ya gampang mudah berkarat, terus ini pinggir-pinggirnya juga kropos. Seumur-umur saya baru kali ini sih ngeliat kampas rem yang kualitasnya segini. Selama ini sih cukup memadai, cuma bisa dilihat ini abisnya nggak rata. Ini abisnya nggak rata nih, abis sebelah sini, tapi yang sini masih tebel. Terus sini juga sama, yang abis tuh sisi sebelah sini duluan, yang sininya masih tebel. Jadinya kayaknya ada masalah di antara piston atau kalipernya. Jadi mungkin selanjutnya entah ya, kalau nanti dirasa tengah jalan saya masih belum memadai, mungkin kita coba cari kaliper yang lebih baik daripada yang bawaannya si Fox R. Sementara akan dipakai dulu seperti yang ini. Semoga masih memadai. Nih, jadi selang rem depan, langkah preventif yang saya lakukan biar nggak kena bodi plastik ini. Jadi saya kabel tis karet jagaannya ini biar dia nggak turun-turun. Ya memang harus di PR sih, karena kabel tisnya sengaja agak longgar ya.
Jadi minimal dia nggak kena itu, sama selang bawaan, selang hitam yang lembek bawaan dari selang aslinya itu saya tinggalin di situ. Jadinya semestinya lebih aman sih. Nanti harus sering-sering dikontrol ini dia mentok bodi plastik ini apa enggak, karena seperti sebelumnya jadi bodi plastiknya tuh sampai coak gara-gara kena selang rem yang lama. Nah lalu untuk yang di bawah sini tempatnya tuh kayak begini aja, terus dia sering lari-lari ya, makanya dari itu saya pasangin kabel tis tambahan. Ini juga yang atas dia mestinya sih karet yang atas tadinya ada di atas itu ada di sini, cuma tetap longgar. Jadinya buat ngatasin itu saya pakai satu aja, terus di kabel tis jadinya bisa lebih paten kunci yang untuk selang rem depan ini. Nah lalu untuk yang sisi atas dari selang rem masuk ke dalam ini, karena saya udah ganti stang, ini kan kebuka gini ya, jadi ini mestinya pasang selang nih di sini nih buat jagain, karena kalau ini setangnya dibelok-belokin dia suka kena. Nah daripada saya pasang selang lagi, udah terlanjur dipasang, jadinya saya kasihin karet, bukan karet ya, selotip yang bahannya kain tuh. Jadi biar dia nggak langsung kena ini, karena plastiknya ini agak keras, jadi takutnya nanti sobek lagi selangnya. Jadi ya udah saya kasihin selotip bahan kain tuh, jadinya dia lebih aman. Ini khusus belok kiri aja, kalau belok kanan dia nggak kena, kalau belok kiri dia kena tuh. Jadi khusus belok kiri aja. Sekarang kita tes lingkar rem lagi ya. Kalau dia standarnya itu sekarang di 24 cm. Ini karena dia kan jadi handle-nya jadi pendek ya. Ini jadi di ya 25 cm. Nah waktu kita tarik tuasnya itu jadi hanya 21 cm. Sementara yang sisi depan ini lingkarnya dari, kok beda ya dikit ya. Ini lingkarnya dari 25 cm. Waktu kita tarik tuasnya itu jadi 20 cm, 19 cm ya. Jadi ada turun sekitar 5 cm. Jadi ini sudah jauh lebih pakem sekarang daripada master rem dan juga kampas rem bawaan. Yang belakang juga sama. Oke, jadi kurang lebih begitu ya cara penggantian master rem dan juga selang rem serta kampas rem. Kebetulan yang saya praktekkan memang penggantian selang rem depan, tapi kayaknya kalau untuk ke belakang prosesnya kurang lebih sama. Jadi semuanya ternyata harus bongkar batoknya dulu. Terus ya prosesnya nggak sebentar sih, karena capek dibongkar tutup batoknya itu. Terus ternyata kampas rem juga kalau memang bawaan dari Fox R itu sudah tidak memadai gitu, lebih baik langsung diganti sama yang aftermarket atau yang lain. Saran saya sih jangan pakai yang bawaan dari Polytron ataupun merek-merek yang nggak jelas. Pakailah merek-merek terpercaya. Kebetulan yang saya pakai di sini memang Bendix. Saya suka performanya dan juga saya suka warnanya yang biru. Kebetulan sama warna dari lampu motor Fox R saya. Sementara kalau untuk pemilihan master rem tadi bisa disampaikan, jadi bisa bebas pakai merek apa aja. Tapi lagi-lagi jangan pakai yang merek-merek sembarangan, jangan pakai yang KW, pakailah yang berkualitas. Kebetulan dalam hal ini saya pakai yang mereknya itu Ride It. Memang bukan RCB, bukan RPD, bukan Brembo apalagi, tapi bagi saya yang penting ada peningkatan performa dan kebetulan dapat bonus peningkatan di visual. Jadi kesannya ini master remnya jadi bening begini ya. Nah selain itu yang penting ini jadi pengereman sekarang jauh lebih pakem baik depan dan belakang karena sudah pakai kampas rem aftermarket. Dan kurang lebih begitu aja tutorial dan juga sharing saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan juga like dan subscribe kalau belum. Karena jujur aja saya butuh waktu lumayan lama sih buat ngedit ini. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton.